Cara penagihannya mereka mengincar rasa takut, mengincar rasa malu, dan segera bisa membayar pinjaman hutang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai resiko gagal bayar pinjaman online. Nah, kebetulan kemarin ada yang bertanya teman-teman tentang ya ada salah satu pinjol legal, dan pinjol legal itu DC-nya itu mengancam nih, padahal baru telat 2 hari sudah mengancam akan sebar data di media sosial jika kita tidak segera membayar. Nah, ini kan sesuatu yang nggak masuk akal ya teman-teman dari pinjol. Beberapa pinjol itu kan pasti kalau telat sehari 2 hari itu sebenarnya belum terlalu ya DC yang bergerak, tapi mungkin ada beberapa dari misalkan desk kolektor atau yang bertugas di kantor yang mana ditujukan untuk menagih ke teman-teman. Nanti kalau sudah telat seminggu ataupun lebih dari 1 bulan, baru itu benar-benar orang ya teman-teman yang mungkin menghubungi ke teman-teman secara asli. Nah, di pinjol legal yang akan kita bahas kali ini, dianggap aja di semua pinjol legal ya teman-teman. Kita tidak akan mengkerucut ke salah satu spesifik pinjol saja. Kenapa? Karena pada dasarnya adalah ya pinjol ya udahlah ya teman-teman. Jadi gimana tuh kasusnya kalau misalkan baru saja telat 2 hari sudah mengancam sebar data? Ya sebenarnya yang dia masalahkan di sini bukan 2 harinya ya teman-teman, tapi itu sebar datanya. Ya, yang paling parah mereka biasanya akan menyebarkan dan bilang bahwa akan menghubungi kontak-kontak di sosial media kita dengan cara nge-DM follower ataupun Facebook dan lain sebagainya. Dan itu kan membuat kita nggak nyaman ya teman-teman, membuat kita terusik dan bikin kita malu ya. Kayak gitu ya teman-teman yang sering terjadi. Untuk teman-teman kalau sudah kayak gitu sebenarnya agak gimana ya mau ngelaporin juga, mereka tidak ngomong dari pinjol mana. Kalau misalnya kita nggak lapor itu mereka bisa seenaknya ya teman-teman membuat kita malu. Dan itu tidak menyebutkan nama aplikasi pinjolnya. Tapi hal seperti ini nggak bisa kita jadi pegangan ya teman-teman untuk bisa kita jadikan acuan. Nah, ini solusi ya. Kalau misalkan DC tersebut itu belum menemukan sosial media teman-teman, segera teman-teman ganti username atau ganti email ataupun bahkan nomor handphone. Kemudian teman-teman privat aja akun teman-teman. Dan teman-teman jangan gunakan nama asli di akun sosial media ya, seperti itu ya. Biar apa? Biar akun sosmed teman-teman itu tidak ditemukan oleh DC pinjol yang nakal seperti itu ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai masalah undang-undang baru yang baru saja disahkan teman-teman. Nah, di sini saya akan menyoroti sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Secara undang-undang kita sudah pasti tahu lah ya teman-teman, untuk pinjol hutang piutang itu kan masuk ke ranah perdata ya. Dan sampai saat ini yang mana kalau perdata itu masalah hutang sudah ditetapkan ya teman-teman dari aturan dari dulu banget. Kita tidak akan bisa masuk penjara ya kalau cuman nggak bisa bayar hutang. Clear ya teman-teman sampai di sini. Nah, sekarang apa hubungannya undang-undang baru ini, undang-undang perlindungan pribadi ini dengan pinjol, sehingga teman-teman bisa saja akan masuk penjara, bahkan kena denda miliaran ya teman-teman. Pasal 68 ini bilang seperti ini ya teman-teman, setiap orang yang dengan sengaja membuat data pribadi untuk menggunakan diri sendiri atau orang lain dapat merugikan pihak lain dipidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 6 miliar ya teman-teman. Ini kan gede banget ya teman-teman. Di seperti itu ya teman-teman terkait hukum baru tentang pidana pasal 68 ini. Sekian dulu video kali ini, semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ingat teman-teman, ketika teman-teman ingin melakukan pinjaman, gunakan uang tersebut untuk kebutuhan produktif bukan konsumtif. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.